Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Pada kesempatan ini dijelaskan bagaimana atau apa konten, apa dan bagaimana sistematika dari review dari makalah yang ditulis oleh mahasiswa. Demikian juga bahwa dalam pembahasan semua subjek diusahakan dengan menggunakan, menerapkan, mempraktekkan kajian yang disebut dengan kajian integratif, interkonektif, atau mungkin kita katakan juga kajian interdisipliner dan multidisipliner, atau interdisipliner atau multidisipliner. Yang pertama berkaitan dengan materi review dan materi paper, pada prinsipnya sama. Artinya cakupan yang ditulis mahasiswa dalam review sama dengan cakupan yang ditulis mahasiswa dalam paper. Jadi cara pembelajarannya adalah setiap pertemuan ada satu kelompok atau satu grup mahasiswa yang ditugaskan untuk menulis paper. Maka kelompok ini sekaligus mereka akan menulis dalam bentuk PowerPoint. Maka PowerPoint itulah yang mereka presentasikan. Beda antara review dengan paper, ya kalau review boleh dikatakan kita mewajibkan mahasiswa membaca satu sumber. Ya kalau mereka bacanya lebih dari satu sumber tentu lebih baik. Tetapi kita wajibkan membaca satu sumber. Sementara kalau paper atau makalah, kita wajibkan mahasiswa untuk merujuk minimal 3 sumber dengan konten bahasan yang sama. Konten bahasan yang sama ini sebagai bagian dari usaha, jangan sampai ada mahasiswa yang dia mengetahui subjek perkuliahan itu hanya satu, karena dia hanya ditugasi membuat satu paper, sementara yang sisanya dia tidak menulis apa-apa, yang kadang-kadang dengan tidak menulis apa-apa itu dia juga tidak membaca apa-apa, sehingga datang ke kelas dia hanya datang duduk. Mungkin kalau punya PD yang tinggi dia bertanya, ya pertanyaannya bisa fokus bisa enggak, yang penting bertanya. Maka dengan tugas review ini artinya semua mahasiswa menulis subjek yang sama, maka harapannya semua subjek yang dibahas dalam satu semester ini mahasiswa itu pernah membaca sumber yang berkaitan dengan masing-masing subjek. Sehingga dengan mengatakan perkuliahan mahasiswa sebagai pusat, ini artinya ya dosen fasilitator bagaimana yakin mahasiswa itu telah membaca minimal tadi satu bacaan yang berkaitan dengan seluruh subjek dalam satu perkuliahan. Cakupan dari review dan makalah itu sama dengan yang tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu prinsipnya menjawab 3 pertanyaan pokok. Ya 3 pertanyaan itu saya ulang lagi adalah pertanyaan apa dan bagaimana. Kalau itu sejarah, ya apa dan bagaimana, itu berkaitan dengan kapan lahirnya undang-undang perkawinan, materi apa yang baru yang ada dalam undang-undang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan mengapa, kita katakan pertanyaan analitis. Nah itu adalah kalau berkaitan dengan prioritas, mengapa tahun itu, mengapa ada materi yang diperbarui. Kemudian kalau itu berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga adalah ya
pertanyaan solutif, pertanyaan alternatif, pertanyaan transformatif, pertanyaan kontributif. Nah, bagaimana saran ke depannya, bagaimana alternasi ke depannya. Kalau itu sudah positif untuk peningkatannya, kalau itu negatif adalah alternatif untuk perbaikannya atau penyempurnaannya. Nah, maka review itu pun, review dan makalah mencakup 3 cakupan atau 3 jawaban pertanyaan itu, pertanyaan pokok itu. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan review dan paper, bahwa mahasiswa seluruhnya setiap pertemuan mereka masuk ke kelas, yang tidak bertugas untuk presentase, yang tidak tugas untuk membuat paper hari itu, punya tugas atau punya kewajiban atau punya proses harus membawa review. Review itu ya di samping 3 subjek itu disarankan juga agar mereka di akhir, atau boleh dikatakan konten dari review itu ada 2. Yang pertama ya berkaitan dengan 3 subjek tadi yang kita katakan kontennya. Yang kedua adalah analisis. Analisis ini dalam rangka melatih mereka untuk menjadi orang yang analitis, sebab biasanya dari analisis ini akan muncul orang yang kritis. Kritis itu insya Allah muncul orang yang inovatif. Inovatif itu mudah-mudahan muncul orang yang produktif. Jadi ini langkah-langkah melatih mahasiswa untuk diharapkan menjadi orang yang produktif. Maka review saya katakan boleh dikatakan kontennya 2. 1 ya konten yang mencakup 3 pertanyaan pokok tadi. 2 berkaitan dengan analisis mahasiswa. Analisis itu boleh artinya dia mengatakan setuju, tidak setuju, setuju kenapa, tidak setuju kenapa. Boleh juga analisis itu mengatakan menurut dia baik atau tidak, baik kenapa, tidak kenapa. Nah, ini boleh juga yang berkaitan dengan substantif, boleh berkaitan dengan teknis. Jadi 2 ini isi pokok dari review. Kemudian yang kedua, ya dalam kajian ini, dalam kajian selama perkuliahan ini diusahakan untuk menggunakan kajian atau pendekatan integratif interkonektif, atau boleh kita katakan juga berusaha untuk berlatih menggunakan kajian yang interdisipliner dan atau multidisipliner. Integratif interkonektif itu boleh kaitannya dengan materi, boleh kaitannya dengan metode, boleh fungsinya untuk komparasi, boleh fungsinya untuk komplement, untuk saling melengkapi. Demikian juga kaitannya dengan interdisipliner, di samping yang mereka untuk kita perkenalkan juga dalam rangka pembiasaan. Jadi interdisipliner ya boleh kita katakan ada 2 model. Model yang pertama, interdisipliner adalah mengkaji satu subjek dengan menggunakan pendekatan atau kajian dari berbagai ilmu yang serumpun. Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang umur perkawinan tadi, maka kajian ini kita coba untuk kita dekati bukan hanya dari Islamic Studies, tetapi kita dekati juga dengan bagaimana menurut ya usul fikih, bagaimana menurut hukum pidana, bagaimana menurut ya mungkin ilmu sosiologi, atau bagaimana menurut psikologi. Nah, jadi satu rumpun ilmu, sama-sama ilmu humaniora. Sedangkan multidisipliner adalah memadukan, model kedua interdisipliner adalah pengembangan dari satu ilmu, atau boleh orang mengatakannya perpaduan dari 2 ilmu. Contohnya ada namanya ilmu sosiologi.
Sosiologi ini kemudian membuka cabang sosiologi ilmu jiwa atau ilmu jiwa sosial. Maka ini boleh dikatakan perpaduan dua ilmu, boleh juga dikatakan pecahan dari satu ilmu. Atau misalnya kita mengatakan juga dalam kajian hukum. Hukum itu kemudian berkembang sosiologi hukum. Atau boleh dibalik, sosiologi berkembang ada sosiologi hukum. Nah, maka ini boleh dikatakan perpaduan dari ilmu sosiologi dan hukum, tapi boleh juga dikatakan ini adalah pengembangan dari ilmu sosiologi. Nah, ini kita katakan interdisipliner model yang kedua. Yang kedua tadi multidisipliner, yang mencoba menjelaskan, jadi bukan hanya dari satu bidang ilmu, tetapi boleh dari luar bidang satu ilmu. Dan biasanya kita mengatakan kalau interdisipliner model yang kedua tadi sebenarnya dia menjadi pendekatan sendiri, punya teori sendiri. Artinya dengan adanya tadi pengembangan atau perpaduan dua ilmu itu kemudian akan muncul satu teori sendiri. Jadi kalau kita contohkan tadi ada sosiologi, ada hukum dipadukan menjadi sosiologi hukum, maka sosiologi hukum ini punya teori. Karena memang epistemologi ilmunya kan sudah menjadi sendiri. Jadi kalau hukum berbicara tentang ya mungkin legal formal, sosiologi hukum biasanya berbicara tentang mengapa orang patuh kepada hukum, mengapa orang tidak patuh kepada hukum. Nah, sehingga kemudian teori yang digunakan adalah bukan lagi teori sosiologi, bukan lagi teori hukum, tapi sudah teori yang muncul dari sosiologi hukum. Jadi kedua pendekatan ini kita biasakan. Nah, tadi kalau multidisipliner, misalnya kembali kepada contoh umur perkawinan tadi, maka tinjauannya ditambah kalau multidisipliner pendekatan dari bidang lain. Misalnya ilmu biologi, ini kan sudah sains, atau misalnya juga mungkin berkaitan dengan seksiologi. Maka tinjauan umum perkawinan itu di samping tadi didekati, dibahas dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan satu bidang ilmu, ditinjau juga dari aspek biologi. Maka kemudian ketika meninjau umum perkawinan, kita lihat dari aspek menurut tinjauan biologi, menurut teori biologi, kira-kira begitu ya, bagaimana dampak-dampak yang lahir dari perkawinan dini. Menurut ilmu kesehatan, apa dampak-dampak yang muncul dari perkawinan dini. Nah, jadi kira-kira itulah yang kita biasakan, sehingga kemudian dengan kita setiap hari berbicara itu, mudah-mudahan mahasiswa akan terbiasa, dan pada akhirnya kita berharap mereka familiar dengan pendekatan apa kita katakannya pendekatan integratif, interkonektif, ataupun pendekatan interdisipliner dan atau multidisipliner. Baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.